Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahkumlar. Di sini saya sebagai core team dari GDSC Udinus, yaitu dari divisi Creative Media. Sekaligus di sini saya juga sebagai mentor bidang hipster pada minggu pertama ini. Oke, bisa dilihat sendiri ya, untuk kali ini kita akan membahas tentang Figma for Beginner. Oke, mungkin sebelumnya di sini teman-teman udah ada yang mengerti Figma atau bahkan udah expert. Tapi untuk member yang lain juga ada yang masih semester 1 atau 3 atau mungkin bahkan belum mengetahui apa sih Figma itu. Jadi kita akan mulai dari awal, yaitu Figma for Beginner ini. Di sini kita next saja. Nah, apa sih itu Figma? Figma adalah aplikasi desain yang dapat digunakan untuk membuat prototipe aplikasi, website, dan desain lainnya. Aplikasi ini berbasis vektor sehingga memang sangat cocok untuk digunakan membuat user interface aplikasi atau website. Selain itu, Figma juga menyediakan aplikasi berbasis web sehingga kamu tidak perlu menginstalnya di PC. Asalkan ada jaringan internet, maka kamu bisa menggunakan Figma kapanpun dan dimanapun. Dari sini kita juga mengetahui ya kelebihan Figma itu apa. Kenapa sih kita menggunakan Figma? Nah, kelebihan Figma ketimbang mungkin kayak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, atau bahkan Canva, itu mungkin fiturnya yang lengkap. Kalau di Canva sih mungkin kita bisa collaborate dengan orang lain ya, atau berkolaborasi dengan orang lain. Namun jika Canva digunakan untuk membuat prototipe aplikasi atau bahkan sekedar membuat vektor logo atau semuanya yang berbasis vektor mungkin kurang bisa ya. Nah, tapi di Figma ini kita bisa melakukan semuanya itu. Dari yang mungkin tadi kita membuat vektor ataupun sampai membuat prototipe aplikasi itu bisa dilakukan di Figma. Oke, next dulu ya. Nah, apa saja sih yang bisa dilakukan di Figma ya ini? Yang pertama desain, seperti yang saya katakan tadi, untuk desain itu kita berbasis vektor di sini. Jadi kita bisa tentunya membuat vektor atau Creative Canvas for All. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan. Jadi di Figma itu di satu page, maksudnya satu workspace untuk kita mendesain itu kita bisa memiliki banyak sekali kanvas sekaligus. Kalau di Photoshop atau di Illustrator kan kita mungkin agak kesulitan ya kalau membuat kanvas yang berderet-deret gitu. Nah, kalau di Figma ini berbentuknya itu workspace. Jadi di workspace tersebut kita bisa meletakkan banyak sekali kanvas itu dengan ukuran yang berbeda-beda. Oke, next. Terus yang kedua itu wireframing. Nah, mungkin kalau yang masih awam tentang prototyping atau membuat aplikasi UI UX design itu masih kurang familiar ya dengan wireframing ini. Jadi apa sih wireframing? Wireframing itu sebelum kita membuat aplikasi, mendesain aplikasi itu kita lebih baik untuk mendesain layoutnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang ditampilkan di sini. Di sini kita tidak langsung meletakkan desainnya. Contoh kita akan membuat ini biasanya digunakan untuk layout profil. Nah, kita nggak langsung meletakkan misal foto profilnya atau keterangannya itu apa. Nah, tapi kita harus membuatnya seperti ini dulu, yaitu kita membuat layoutnya kira-kira seperti ini, cocok apa enggak. Nah, kalau udah baru kita lanjut ke desain itu layoutnya tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita membuat garis untuk navbar. Lalu ini untuk backgroundnya, ini untuk foto profilnya, mungkin ini untuk keterangan deskripsi, dan ini adalah untuk bottom bar. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk wireframing. Tentunya kalau kita akan membuat aplikasi berbasis web, nanti untuk layoutnya beda lagi. Nah, untuk menghindari kebingungan atau yang lainnya itu kita dianjurkan sih sebenarnya untuk membuat wireframe terlebih dahulu. Oke, next. Lalu yang selanjutnya prototyping. Nah, setelah kita membuat wireframe tadi,
ketika kita udah merasa cocok dengan layoutnya, maka kita lanjut untuk memasukkan elemen-elemennya. Nah, di sini itu termasuk kita menentukan color palette-nya, atau terus ini apa namanya, bordernya, terus fontnya dan lain-lain. Seperti itu untuk kita masukkan di prototyping ini. Oke, next. Selanjutnya kelebihan dari Figma sendiri itu ya yang seperti yang saya bilang tadi, itu kita bisa collaborate. Nah, di sini satu workspace ini kita mempunyai contohnya ini 3 canvas ya. Itu kita juga bisa berkolaborasi dengan orang lain di sini. Jadi misal nih satu orang membuat workspace-nya, terus kita share linknya ke teman kita, lalu nanti teman kita itu bisa masuk dan ikut untuk mendesain bersama-sama dengan kita, seperti itu. Contohnya seperti ini mereka juga bisa komen di apa namanya, di workspace-nya seperti ini sih contohnya. Oke, ini bisa mungkin di scan aja. Ini contoh desain yang first pertama kali saya mendesain di Figma sih. Mungkin masih banyak juga kekurangannya, tapi masih terbilang bagus lah. Sama ini adalah prototype previewnya. Jadi bedanya ini sama ini apa? Oke, kita klik aja ya mungkin. Klik ke ini tugas UTS. Nah, ini tugas UTS semester 1 saya btw. Oke, terus yang ini yang prototype view-nya. Kita klik. Oke, sebentar. Oke, record ya. Sambil loading mungkin. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada 2 ya. Yang ini yang ini desainnya yang udah saya buat, dan ini udah sampai prototypingnya. Nah, nih kurang lebih seperti ini. Apakah ini saya membuat dari awal? Tentunya karena ini adalah pertama kali saya membuat Figma dulu di semester 1 kalau tidak salah. Itu kalau belajar sih saran saya itu kita tidak langsung membuat dari nol, tapi kita lebih ke merubah atau ya merubah desain orang lain, mengedit lah istilahnya. Oke, seperti ini sih. Ini karena saya belum login. Oke, mungkin kita hanya bisa melihat aja di sini. Nah, untuk yang prototype itu seperti apa? Nah, setelah didesain, setelah kita membuat desain yang udah final, itu kelebihan di Figma lagi nih. Itu kita bisa menghubungkannya seperti web lah istilahnya. Jadi, misal kayak gini. Ini misal kita pencet, itu akan bisa mengarah ke ini form login yang ini. Terus kalau daftar otomatis bisa masuk ke form daftar. Terus yang ini kelas mungkin kita bisa masuk ke sini. Nah, itu juga bisa dibuat di Figma. Contohnya di sini. Oke. Ini misal kita klik daftar. Nah, kita akan diarahkan di sini. Ini daftar sebagai ini. Oke, karena ini cuman tetapi ini belum website ya, ini masih tampilan aja, masih UI lah istilahnya, seperti itu sih. Oke, kita next dulu aja. Nanti kalian bisa duplicate ini. Oh iya, sebelumnya untuk Figma sendiri ini kalian harus, kalau misal pakai web nih, kalian harus login terlebih dahulu. Kalau kalian nggak login atau nggak buat akun, itu kalian nggak akan bisa ngedit langsung. Nah, seperti ini sih. Jadi kalau di website juga kan kita nggak perlu install aplikasinya ya. Mungkin kalau kalian lebih suka install aplikasi ya silahkan install, dan kalau enggak ya nggak apa-apa sih pakai website kayak gini. Oke, next dulu aja, nanti prakteknya jadi ada di belakang. Oke. Nah, apa saja sih tools di Figma? Oke. Nah, di sini yang paling penting itu sebenarnya ada 3. Yang pertama toolbar, yang kedua itu yang di sisi kiri atau yang sidebar yang kiri, terus juga sidebar yang kanan.
Nah, di toolbar ini mungkin kalau kalian terbiasa ya dengan mendesain di Photoshop mungkin atau di Adobe Illustrator, mungkin toolsnya kan kelihatan banyak. Nah, kalau di Figma ini sebenarnya terlihat ringkas ya, cuman dikit aja gitu. Tapi ya itu yang membuat orang awam itu gampang buat belajar. Oke, kita next aja. Oke, di sini kan tadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin sama ini 10. Oke, sama ini juga nanti kita bahas di belakang. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri ya nanti, atau nanti juga saya kirimkan buat ininya, Canva-nya tadi, PPT-nya. Oke, sambil praktek aja. Oke, kalau misal kalian belum membuat itu akun Figma, kalian buat aja untuk misinya nanti, terserah kalian. Misal itu register, misal yaudah nanti akan diarahkan untuk membuat nama lah, mengisi kalian sebagai apa, desainer atau sebagai software engineer. Nah, itu sesuaiin aja sama yang kalian bisa atau fokusnya kalian. Lalu nanti ketika udah sampai pilihan ini, what would you like to do first, pilih aja yang design with Figma, karena di sini saya akan membahas design with Figma-nya, bukan whiteboard with Figma. Untuk ini mungkin untuk kesempatan lain kali aja lah ya. Oke, kita masuk aja, karena saya udah punya aplikasinya udah install, maka saya akan pakai aplikasinya aja. Oke, di sini tadi bentar. Nah, kalau misal kalian mau lewat web ya nggak apa-apa, lewat web aja. Nah, kalau kalian mau buka tadi yang file yang saya kirimkan tadi di QR tadi itu, kalian nggak ada akses editnya di workspace tersebut. Jadi alternatifnya adalah kalian bisa copy ini aja, atau enggak duplicate to your draft gini aja. Nanti otomatis akan dibuatkan duplikat dari desain saya tadi. Oke, nah kalau di sini ini kalian udah bisa ngedit buat desainnya ini. Kita mulai dulu dari toolbarnya dulu kali ya. Oke, di sini ada tadi PPT-nya mana? Di sini kan ada ini yang logo Figma ini. Itu fungsinya apa Kak? Kalau yang ini tuh sebenarnya ada banyak sih, bisa dilihat sendiri. Ini misal membuat desain baru, atau misal save to local copy, untuk ekspor ke PDF juga bisa. Lalu ini ya standar lah, mungkin bisa dibilang ya quick action. Oke, kita lanjut aja ke ini. Nah, ini kita ada move dan scale. Shortcutnya V sama K. Move itu ya kayak gini, misal kita ngedrag, terus kalau misal nih kita bikin dulu ini misal gini, bentar. Nah, kalau kita pakai yang move itu, kita bakal ya buat mindahin aja sih kayak gini. Terus kalau misal scale, kita pakai shortcutnya tadi kan K, kita scale K. Nah, itu kayak gini tuh ya biasalah kayak gini. Tapi kalau kalian misal pakai move ini buat ngedrag, nah ini akan kayak gini. Caranya agar untuk rasionya ini agak tetap sama, itu kita pakai shift sama ini. Nah, bedanya apa Kak? Move sama scale ini. Perbedaannya akan terlihat ketika kita yang kita drag itu adalah font. Misal kayak gini nih. Nah, kalau move itu ya kayak gini aja. Kita nggak akan terjadi efek apa-apa. Mungkin jadinya fontnya jadi kayak gini. Tapi kalau kita pakai yang scale ini, terus kita klik, nah fontnya itu bakal ya menyesuaikan sesuai dengan scale yang kalian pencet ini.
Mungkin kelihatannya bedanya dikit ya, tapi mungkin kalau kalian udah desain nanti bakal kelihatan banget. Lalu yang berikutnya itu ada frame, section, sama slice. Nah, mungkin yang saya bahas di sini adalah dua ini sih yang mungkin agak penting. Untuk section ini bisa dibilang untuk saat ini masih jarang digunakan. Kalau menurut saya, misal ini kita frame. Nah, bedanya apakah ini frame sama yang ini? Tadi kan kita pakainya ini shape biasa. Kalau frame itu adalah, nah frame itu adalah yang saya bilang tadi, yaitu kanvas. Ibaratnya ya kanvas. Jadi frame ini bisa menampung shape ini seperti itu. Nah, jadi kayak gini. Di frame-nya itu bisa berisi lebih dari satu shape. Ya istilahnya kayak kanvas lah kalau misal di Photoshop atau di lain-lainnya kayak gitu. Terus lalu kita pindah ke slice. Nah, bedanya frame sama slice itu apa? Coba kita buat lebih dahulu. Jadi slice-nya misal nih, slice-nya tak masukin di dalam frame-nya. Nah, biasanya nih kan kita kalau misal membuat desain di feed IG itu kadang kan kita membuat yang kayak feed-nya itu bersambung gitu. Nah, itu kita bisa akali dengan slice ini. Jadi misal kita pencet slice-nya, lalu kita pindah ke export. Saya export dulu yang frame-nya. Misal nih, misal nih kita mau export frame-nya. Coba ya kita export frame-nya. Oke, kita export aja. Nanti kalau kita buka ini, maka yang akan ke export itu semuanya. Lalu kalau yang slice aja yang kita export, misal export slice, nah yang akan diekspor ya cuman bagian di dalam slice-nya aja, kayak gitu sih. Nah, misal kita mau membuat desain feed IG itu lebih gampang kita pakai slice gini. Jadi misal ini kita ya gitulah istilahnya. Jadi kita nggak perlu membuat desainnya itu terpisah-pisah atau mungkin ekspor semuanya dulu terus baru kita crop satu-satu, kan juga repot. Ya istilahnya kayak gitulah fungsi slice di Figma. Oke, lalu kita lanjut ke shape. Nah, shape ini mungkin udah pada paham lah ya. Di sini ada rectangle, terus ellipse, polygon, sama raw line-nya. Nah, karena kita ini di Figma ini kita berbasisnya vektor, maka untuk pojok-pojoknya ini bisa kita modif seperti ini contohnya. Nah, kayak gini lah istilahnya, kayak gitu. Oke, dan ya mungkin karena ini agak terang abu-abu ya, itu misal kalian nggak suka buat page-nya warnanya seperti ini, itu kalian bisa ubah di sini. Mungkin nih desain kalian warnanya putih, nah biar agak kontras dengan putih ya bisa kalian set ke gini. Nah, ini tidak akan mempengaruhi apa yang kalian ekspor. Misal nih saya mau mengekspor ini. Oke, misal saya mau ekspor ini kayak gini. Nah, ini ya belakangnya transparan, buat warna ininya nggak bakal masuk kayak gitu. Oke, lalu terus selanjutnya ini pen sama pensil. Ya ini seperti biasa, mungkin kalian juga udah tahu buat pen ini kalau mau buat vektor, kalau ini buat ya sama aja. Oke, contoh aja sih John. Nah, ya mungkin kayak gitulah istilahnya. Terus yang selanjutnya adalah teks. Ini ya kayak biasa. Di sini kalau kita lihat di right bar-nya ini, sidebar yang kanan ini,
kita bisa untuk pilihan fontnya itu udah banyak sih menurutku. Kalau kalian mau install fontnya juga udah bisa install dulu, nanti di restart Figma-nya kayak gitu. BTW buat fontnya ini kalau nggak salah sih itu bawaan dari laptopnya, jadi menyesuaikan dari bawaan laptop kayak gitu. Kalau misal kita mau ubah teksnya ya di sini. Oke, ini outline seperti biasa. Oke, terus kita lanjut ke ini. Kalau kita mau lihat-lihat doang, nggak mau misalkan nggak mau ubah desainnya, kita cuma mau lihat-lihat karena kita takut desainnya kegeser, ya kita pakai ini. Terus yang terakhir ini ada komen. Misal di sini nih, misal ada yang kurang dari desain di sini, kalian bisa buat komen, misal desainnya jelek. Nah, oke. Nah, di sini nanti ya teman kalian akan bisa lihat gitu, desainnya jelek mungkin atau kurang kayak gitu. Terus misal nih, kan kalian mungkin kalau yang udah expert di Adobe Illustrator, kita kan biasanya itu menggabungkan dua shape atau lebih ya buat membentuk shape baru. Nah, itu kalian drag aja dua-duanya, lalu kita pakai yang ini. Ini ada union selection, ada subtract, intersect, sama exclude. Ini bisa kalian coba satu-satu aja. Kayak contohnya seperti ini. Nah gitulah intinya. Terus ini use as mask nanti kalau misal kayak gini. Nah, ini kan ada foto, terus di belakangnya itu ada kayak bentuk nih. Nah, itu bisa pakai use as mask atau bisa pakai frame juga. Contohnya, misal kita mau misal kita mau masukin ini gambarnya di sini. Tuh pertama kita grup dulu aja, Ctrl OK. Terus kita akan buat ini sebagai maskingnya. Nah, jadinya akan seperti ini kayak gitu ya, hampir sama lah kayak ini, tapi coba-coba dulu aja. Terus apa lagi ya? Oke, mungkin dasarnya itu aja dulu. Kita lanjut ke cloning ini ya, sedikit dari ini dulu. Oke, misal di sini kita akan membuat apa, dari login dulu ya. Jadi ini masih jelek ya teman-teman, buat itunya apa, layoutnya. Maksudnya jelek itu masih belum bisa dibilang responsif. Contohnya nggak responsif itu gimana ya? Ini kalau kita misal mau geser, ya gesernya satu-satu. Contohnya kita mau nambahin misal kita mau nambahin satu kolom, satu baris di tengah-tengah sini, maka kita akan gesernya manual sini, terus ini diisi gitu. Gimana caranya? Oke, mungkin tak copy dulu aja lah ya. Oke. Oh iya, ada yang kelupaan sebelum masuk ke sini. Mungkin ini yang terakhir ya. Itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tadi kan kita udah bahas frame. Itu sebenarnya ada satu lagi sih yang belum tak bahas, yaitu group. Misal kita memiliki dua shape kayak tadi. Misal kita memiliki dua shape. Nah, kalau geser kan biasanya kayak gini terus kan, select dua-duanya terus biar bisa digeser bareng. Nah, biar gampang buat gesernya itu kita blok dua-duanya terus kita grup aja. Nah, jadi ya ini nempel dengan temannya kayak gitu sih. Bedanya grup sama frame itu apa? Karena sebenarnya buat bedanya itu sedikit sih. Tapi kalau kalian udah masuk ke sini kayak ini membuat button itu
yang bisa diprototype ke sini itu cuman frame, kalau grup nggak bisa dibikin prototype seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini tadi. Oh, sini. Nah, ini tadi kan masih gini ya, kita natanya manual gitu satu-satu. Sebenarnya ada cara buat agar otomatis. Jadi kita misalkan ini udah grupnya satu-satu tadi, ini grupnya ini grup misal nama, tak ubah sekalian lah nama depan, terus ini nama belakang, ini grupnya email, ini grupnya password, ini grupnya password juga. Misal nih kita akan membuat field alamat di sini ya, seperti yang saya contohkan tadi. Sebelum ini ya kita geser dulu. Kalau cara manualnya ya kita giniin, terus baru bisa diketik alamat. Nah, ini kan kita jadinya repot geser satu-satu terus. Nah, itu ada caranya biar gampang. Itu kita select semuanya. Oh ya, untuk selectnya ini ada shortcutnya yaitu shift sama diklik. Shift klik ini. Oke. Terus kita pakai yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian right bar-nya ya. Right sidebar-nya. Nah, ini ada tulisan auto layout. Kita klik aja. Nah, dengan ini kita bisa otomatis buat ngatur sekaligus adjust ininya, spasinya. Misal nih aku maunya ini buat 5 deh, coba. Bentar. Nah, jadi kan otomatis semua field di sini akan berjarak 5 gitu. Jadi buat kalian misal kalau mau desain sekalian dibikin kayak gini aja sih, biar untuk kedepannya kalau misal mau diedit atau ditambahin apa ya ngeditnya gampang gitu. Terus di sini juga ada kan ini ke bawah nih buat fieldnya. Kalau kalian mau ke samping ya dipencet aja yang ini kayak gini. Jadi ini kan grupnya di dalam frame-nya tadi. Jadi ini di luar frame-nya bakal nggak kelihatan karena kan kelewat sama kanvasnya. Nah, ini contoh aja. Kita balikin aja lagi ke sini. Alamat misal Jalan Yudhistira misal aja sih. Nah, ini selanjutnya ini kan logonya masih kurang tepat nih. Jadi di Figma itu sebenarnya ada fitur tambahan lagi yaitu plugin. Jadi di plugin ini kalian bisa istilahnya kayak extension lah buat mempermudah kalian. Misalnya nih kalau yang bakal saya pakai ini plugin untuk mencari icon, namanya Iconify. Ini slide, coba aja karena ini akun baru ya, saya lupa jadinya buat pluginnya ini belum keinstall semua. Oke, kita run aja, langsung aja run. Kita cari ini misal alamat location aja deh. Nah, ini kita tinggal klik aja import. Nah, buat filenya bakal langsung ada gitu. Misalnya paste di sini dulu, sesuaikan dengan ukurannya ini. Ukurannya 30 pixel. Oke, kita sesuaikan dulu. Ini jangan lupa diklik. Ini fungsinya apa, Kak? Ini fungsinya adalah untuk menjaga rasionya, constraint proportion. Jadi misal ini tak ilangin gini, tak nonaktifkan. Misal ini akan tak buat jadi 30. Nah, jadinya melayout kayak gini. Undo dulu. Ini diaktifin. Pas ini baru diklik 30. Maka ikonnya jadi ya gini, nggak melihat lagi. Oke. Nah, terus kan kita mau ganti ini tadi. Ganti ini ke dalam sini. Itu ada shortcutnya juga. Kalau kita klik kanan ini ada namanya paste to replace, Ctrl Shift R.
Nah kayak gitu. Jadi kita coba aja Ctrl Shift R. Nah untuk alamatnya langsung ke ganti kayak gitu. Nah karena ini nggak dipakai, hapus saja biar nggak kotor. Oke, ini tadi kalau udah masukin aja ke sini. Terus sebenarnya ada lagi sih. Bentar, ini kita rapiin dulu, geser bawah. Oke. Terus kalau misal kita mau buat website ya, misal kita mau membuat website, nah itu kan ada peletakan kontennya lah istilahnya. Jadi untuk kontennya itu biasanya kiri kanannya itu nggak di fullin. Jadi misal kalian lihat website deh, itu nggak mungkin kan kalau tulisannya itu sampai mepet gini. Itu sebenarnya ada caranya juga di Figma itu. Misal ini kita klik buat landing page-nya, buat frame ini tuh. Nah kayak gini tuh kita bisa pakai layout grid. Misal nih kita mau buat lagi lah. Nah kalau grid manualnya kayak gini, kayak grid biasa gitu yang kotak-kotak. Tapi kalau kalian mau kayak gini, grid kolom, ya tinggal ubah aja gridnya kolom, atau kalau mau ngepasin barisnya ya baris aja kayak gitu. Terus kita sesuaiin lagi. Misal ini tak buat center karena kita peletakan apa nih namanya ya, fokusnya tuh kita di tengah. Jadi buat kolomnya mau berapa. Nah kalau ini kan misal ini nih, ini kan ada 4 kolom, misal kita samain deh 4 kolom. Oke, kita klik 4. Lalu buat widthnya berapa, widthnya sesuaiin aja, widthnya misal 200 pixel. Masih kurang misal 300. Nah kayak gini. Nah ini sebenarnya kelebihan sih, tapi ya nanti kalian misal membuat ya istilahnya cara simpelnya kayak gini lah. Terus getter nih, apa getter itu adalah ini apa namanya, gapnya lah istilahnya. Kalau misal kita buat 0 ya nggak ada gapnya. Kalau misal kita buat 30, nah gapnya lebih gede yang tadi kayak gitu. Buat ini ya colornya sih, kalian mau sukanya pakai apa, pakai warna apa, terus ketebalannya berapa. Kalau 100% ya nggak kelihatan semua. Nah mungkin idealnya sih 10% kayak gini. Duh, salah. Oke deh kayak gitu. Ini dulu tak buat 12 itu karena yang ngikutin tutorial dari dosen sih sebenarnya. Nah ini nah kurang lebih seperti ini. Jadi kan kalau misal kita pakai grid itu kita otomatis ngepasin gini, gampang lah istilahnya kalau buat ngepasin. Jadi nggak ada konten yang keluar dari grid ini. Mungkin ya ini aja sih, kan biasanya burger itu emang di pojok. Oke seperti itu. Nah ini kok masih ada yang keluar kak. Nah, ini kalau bisa kalian lihat sendiri, ini bentar loading yang di preview tadi ya. Oh iya, kalau mau preview seperti ini, coba ini framenya diklik, lalu kita pencet ini present. Oke bentar sambil nunggu. Oke. Nah tadi kan tampilan webnya kurang lebih seperti ini. Nah yang tadi itu ini istilahnya apa ya, horizontal scroll. Buat membuat ini mungkin di pertemuan lain kali ya, atau mungkin kalau kalian mau meet dengan saya atur aja sih. Kalau misal saya free ya boleh juga. Oke lebih seperti itu. Oke mungkin itu sih. Terus apalagi ini fill. Kalau ini sih ada banyak ya, mungkin kalian bisa pelajari sendiri dikit-dikit. Contohnya aja lagi deh, ini itu corner radius
Ya kalau misal kalian bikin desain kan nggak mesti kan kotak semua, pastinya ada yang kayak gini yang sudutnya itu melengkung. Nah itu pakainya yang tadi nih, misal kita set ke 20 ya, bendernya lebih gede, kita balikin aja lah ya. Oke, terus ini gambar biasa sih. Kalau mau upload gambar juga tinggal drag and drop. Misal aku mau ambil gambar dari Google, kayak Google aja deh, Mas Fir. Hehe. Terus kita mau ambil ini gambar biasa, tinggal kita drag and drop aja ke sini. Ya udah, tinggal gitu aja sih kalau mau ambil gambar dari Google atau free pick. Oh iya, buat apa aja sih extension buat file yang bisa dimasukin di sini? Kalau video tentu belum bisa maksudnya. Jadi yang bisa itu ada JPG, PNG, dan WebP dan format gambar yang lain. Terus ada lagi yaitu vektor. Kalau vektor yang bisa itu SVG. Ya, SVG. Oke, lagi ya. Ini kalian misal mau ambil desain kayak gini, icon-icon juga bisa pakai plugin yang lain. Yang tadi lagi. Contohnya ini Iconify. Sebenarnya masih banyak lagi sih plugin yang lain. Mungkin nanti kalian bisa explore sendiri sih. Tak manage plugin coba. Oke, plugin ini ada. Ini nggak tahu buat apa. Autoflow, Figpilot, Code Snippet. Oh iya, untuk ini sebenarnya ini fitur baru di Figma yaitu Dev Mode. Misal nih kalian mau buat ini kayak gini lah ya. Misal tadi mana toh? Oh, tak hapus kah? Misal kalian mau buat button daftar sebagai siswa dan umum. Tapi misal nih kalian programmer deh, tapi kalian mau bikin ini tapi nggak tahu caranya. Nah ini tinggal diklik aja dev mode-nya, next aja deh ya, next ya, bisa dibaca tadi. Oke, di sini kita bisa membuat CSS-nya udah dari sini aja. Ini layout width sama dengan ini, terus height-nya ini like swing 0, tinggal di copy aja. Ntar, nah tentunya buat kayak gini tuh bisa dibilang masih banyak errornya. Contohnya kayak ini kan harusnya ada buat grafis kayak gitu, tapi ya nyatanya nggak ada di sini. Makanya ini masih jarang sih, kalau bisa dibilang digunainnya masih jarang. Oke, mana ya? Udah gini doang. Buat colornya juga gini. Oke, itu sih. Di stylenya juga ada. Oh ini vektor ternyata. Button. Nah ini ada. Yang tadi kok nggak ada tuh. Ada nih ya. Ini layoutnya kayak gini. Yang di CSS-nya. Terus dikasih stylenya kayak gini ya. Nah jadinya kalau kelemahannya sih kalau pakai dev mode di sini itu kebanyakan buat hex sama width-nya itu fix. Jadi kayak ini tadi kan berapa pixel sama berapa pixel. Sedangkan kalau kita membuat layout di website atau misal di Android itu kan enggak selalu buttonnya itu fix gitu loh ukurannya. Jadi misal kita buat 60% layoutnya misal kayak gitu. Jadi untuk ini untuk lain kali aja sih. Oke, terus mungkin ini yang terakhir.
karena ini masih dasar ya, pengantar lah istilahnya. Ini misal nih kita punya suatu desain yang udah diulang banyak kali kayak gini. Nah, misal nih aku nggak cocok sama desain ini. Nah, masa ini semua saya ubah satu persatu, kan ya repot ya. Jadi ada caranya. Ini di copy dulu grupnya, di copy paste ini. Nah, terus ini dijadiin yang namanya komponen. Nih, create komponen. Lalu misal kita mau ubah ini semua, misal nih aku nggak suka sama fontnya, ya udah saya tinggal ngubah yang ini aja. Caranya gimana? Kayak gini. Ini udah dibuat komponen ya. Terus kita copy paste di sini misal. Nah, ini sama ini logonya beda nih. Yang ini ada ininya, yang ini nggak ada. Ini juga di sini. Nah, ini menandakan ini adalah main komponen dan ini adalah komponen yang diduplikat. Simpelnya kayak gitu. Misal kita mau mengubah semua ini dulu. Kita ubah. Bentar. Ini terus ini harus samain aja sama yang tadi. Di Ctrl Shift R, ingat yang tadi Ctrl buat replace langsung Ctrl Shift R. Nah, misal saya nggak suka dengan fontnya ini, ya saya tinggal ngubah ini aja. Ini kan aktor, misal saya buat dari apa ya, misal Poppins, ini aja yang lucu, jelek nih, biar kelihatan aja. Nah, misal tak buat ini, maka seluruh komponen yang ngopi dari sini bakal keubah. Nah, istilahnya kayak gitu. Nah, terus kan jadinya kontennya sama semua ya. Ini matematika semua. Ini ada errornya anjay. Dihapus saja nih. Ya udah tinggal dibahnya lewat sini aja. Tadi misal apa? DFSL. Kayak gitulah istilahnya. Nah, jadi kalau misal kita nggak suka dengan layout cardnya, ya kita tinggal ubah aja yang ini. Misal ini kayak gini mau ditaruh samping. Kayak gini lah. Kayak gini. Nah, ini nggak salah aja sih. Nah, ya udah ngubah semuanya kayak gitu. Gini tuh sih. Jadi kalau versi simple kayak gini, yang masih simple kayak gini mungkin masih belum kelihatan ya untuk susahnya ngubah satu persatu. Tapi kalau misal desain kalian udah lebih dari 20 atau mungkin ratusan, tuh bakal membantu banget sih kalau kita membuat semuanya itu berdasarkan komponen, termasuk ini navbar, termasuk ini card yang ini, atau mungkin footer. Nah, ini sama ini kan sama, intinya semua desain yang sama. Diusahain kita buat komponen seperti itu. Ini nah, komponen juga bakal masuk ke aset ini. Ini coming soon ada aset-asetnya. Ini menandakan saya mengambil desain-desain ini dari komponen orang lain kayak gitu. Landing page juga. Oke. Nah, itu tadi sih. Nah, mungkin kalau ini seperti biasa lah ya, kita udah tahu lah ini letak-letak frame-nya. Jadi tadi balik lagi ke friend dan group tadi, ya bedanya tipis sih, tapi kalau kalian udah nyoba mungkin nanti kalian bakal tahu sendiri perbedaannya itu sebesar apa. Nah, ini adalah seluruh frame yang ada di workspace ini. Sekecil button ini pun dibuat frame, nggak di group gitu. Soalnya kan ini bakal masuk di ini tadi prototype. Prototype itu misal kita klik while hoveringnya ini bakal ngubah
elemen ini ke elemen ini, kayak gitulah istilahnya. Itu untuk pertemuan lain kali aja. Oke, dan kayak gitu. Terus apa lagi ya tadi? Iya, di sini juga buat patch dari workstation-nya sendiri itu satu project itu bisa banyak ya sebenarnya, apalagi kalau akun kalian akun pro. Nah kayak gini, misal kalian udah nge-lag nih di sini, udah banyak desainnya, pusing lihatnya, kalian mau buat workspace baru tapi di satu project yang sama, ya udah tinggal buat aja. Misal buat ini misal nih kalian kan ini projectnya misal aplikasi e-learning, misalnya buat batch 1 ini adalah desain untuk webnya, terus di sini nanti buat Android kayak gitu. Nah ini kan jadinya lebih rapi aja kayak gitu. Atau mungkin nanti kalian mau buat adminnya kayak gimana gitu sih. Nah tapi untuk kali ini saya nggak menekankan ke sana, lebih ke nyoba-nyoba aja desainnya, karena di sini kita nggak cuman fokus ke UI UX, kita juga fokus ke desain juga, walaupun bisa dibilang banyak lah ya yang lebih jago dari saya ya, sekedar nyobain teori kayak gitu. Mungkin kalau kalian mau desain logo juga bisa di sini. Oke, mungkin itu aja sih untuk pertemuan kali ini. Masih basic. Nah ini juga kalian kalau misal pertama kali buat akun Figma, kalian akan diarahin ke sini. Itu juga bisa berlatihan. Dan ini mungkin lebih terstruktur ya dari desain yang ini tadi. Oke, kayak gitu. Habis desain. Ini ada cara-caranya, nonton-nontonnya. Oke, balik ke PT mungkin udah lah ya. Oke, mungkin cukup itu aja sih dari aku. Kalau ada yang kurang jelas atau masih kurang pengen lanjut lagi, ya bisalah dikontak melalui WA atau di grup juga boleh. Udah sih mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Ya, maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas mungkin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan berikutnya masih ada 2 kali pertemuan yang mungkin bukan saya yang ngisi. Nanti ada lagi yaitu Kak Nida sama Kak Nia. Tapi kalau mau sharing-sharing aja ya silahkan diagendakan sih. Terus yang terakhir jangan lupa buat absensi, karena setelah ini saya akan membuat form absensinya dan saya taruh di grup lah. Oke, gini itu aja. Terima kasih guys.